semakin dekat hari kiamat ialah ketika dunia dikuasai oleh orang bodoh dan jina. Maka ketika itu orang yang paling baik ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang yang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir, fase ke-6, fase di mana bunyian-bunyian musik dan penyanyi-penyanyi wanita merajalela. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan terjadinya longsor, kerusuhan dan perubahan muka. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah hal itu terjadi? Rasulullah SAW menjawab, apabila telah merajalela musik dan penyanyi-penyanyi wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 fase di atas bahwa telah jelas dan tidak diragukan lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma'idin khashiyah. Sadaqallahu al-azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan kita orang yang bertakwa untuk mengucapkan rasa syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada pangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah agama Islam dapat berkembang ke seluruh penjuru dunia, dan kita sebagai umat untuk menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Adapun kata-kata takdim khatib yang pertama kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin serta ulama-ulama yang sabar di antara keduanya. Kata-kata takdim khatib selanjutnya kepada imam besar masjid dan panitia pembangunan masjid yang telah mempercayai saya sebagai khatib untuk membacakan 52 al-Qur'an di hari Jumat yang berbahagia ini. Dan kata-kata takdim khatib yang terakhir kepada sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sang khatib memasuki 52 al-Qur'an, alangkah baiknya bagi sang khatib untuk menyampaikan sedikit auqidah hasanah yang mana nantinya insyaallah dapat bermanfaat bagi kaum muslimin dan khususnya bagi sang khatib sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib ingin menjelaskan sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hudzaifah bin Asid al-Ghifari qala aqla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkaru faqala ma tadhakkaruna qulna nadhkuru sa'ata qala innaha la taquma hatta tarawna qabla ashara ayatin fadzakara dukhana wa sajjala wa nabata wa
wa tulu'u syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasatu kusufin kusfu bil masyriqi wa kusfu bil maghribi wa kusfu bil jaziratil arabi wa akhiru dzalika naru yakhrujuna minal yaman yatrudun nas nahsyarihi. Dari Hudzaifah bin Aziz al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami ketika kami sedang membicarakan sesuatu. Maka beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan tentang kiamat. Beliau bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasul menyebut kabut, dajjal, binatang yang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam putra dari Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yakni gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir api muncul dari Yaman yang mengiringi manusia menuju perkumpulan mereka. Dari hadis di atas kita dapat mengutip sudut pentingnya bahwa tanda-tanda kiamat ini sudah sangat dekat. Maka dari itu marilah kita sama-sama memperbaiki segala amal kita supaya kita tidak tergolong dari golongan orang-orang yang rugi. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadinya tanda-tanda yang kubro ini, masih ada beberapa tanda atau beberapa fase yang mana sudah dapat kita lihat sendiri. Fase yang pertama yaitu fase perubahan kepemimpinan. Dari kepemimpinan, dari kenabian dilanjutkan ke masa kekhalifahan, kemudian dilanjutkan ke masa kita ini. Dari kerajaan semakin terevolusi ke pemimpin-pemimpin yang terdapat banyak dusta di dalamnya, berperintahan republik tanpa mengingat dan takut akan dirinya sendiri. Yang kedua, fase di mana suatu negeri yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa negeri yang dulunya dihuni oleh pengembala dan juga peternak, yang sekarang sudah berubah pesat menjadi negeri bangunan pencakar langit, yang telah kita lihat sendiri. Negeri di mana dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang negeri Jazirah Arab disebut United Emirates Arab. Yang ketiga, fase penaklukan negeri Yerusalem. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menghitung 6 hal menjelang hari kiamat." Beliau menyebut salah satu di antaranya yaitu penaklukan negeri Yerusalem. Yang keempat, fase tertanamnya pohon korban berhektar-hektar di kawasan Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadinya kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, kemudian dan membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu berkata, "Hai orang-orang muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon mereka Gorgon." Maka itu adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, fase di mana orang-orang bodoh dan tidak amanah mendapat posisi yang terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tandanya semakin dekat hari kiamat ialah ketika dunia dikuasai oleh orang bodoh dan hina. Maka ketika itu orang yang paling baik ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang yang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir, fase ke-6, fase di mana bunyian-bunyian musik dan penyanyi-penyanyi wanita merajalela. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan terjadinya longsor, kerusuhan dan perubahan muka. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
Rasulullah, kapankah hal itu terjadi? Rasulullah SAW menjawab, apabila telah merajalela musik dan penyanyi-penyanyi wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 fase di atas bahwa telah jelas dan tidak diragukan lagi tanda-tanda kiamat ini sudah sangat dekat. Maka dari itu, marilah kita menambahkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan larangannya. Pun demikian, memperbaiki diri perlahan demi perlahan, menjauhkan diri dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kiamat di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sudahkah sampai kepadamu tentang berita hari kiamat? Pada hari itu banyak muka yang tertunduk terhina. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 1 dan 2. Mungkin sekian drama singkat dari Qadir. Sekarang marilah sama-sama kita memasuki Al-Qur'an Al-Qur'an, bila mana nantinya terdapat kesalahan mohon ditegur agar sholat Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.